Kata orang cinta itu buta. Kata Agnes Monica, cinta itu tak ada logika. Tapi banyak orang menganggap cinta itu memang gila. Apa saja bisa terjadi atas nama cinta. Kadang membuat orang tidak percaya. Karena itu hari ini saya akan mengundang pasangan-pasangan yang menikah atas dasar cinta walaupun perbedaan usia mereka lumayan jauh. Nah, siapa pasangan-pasangan yang akan saya undang di episode kali ini? Yang pertama, mari kita sambut pasangan Ana Amalia dan Emen Hidayat. Pak Emen, Ana, terima kasih sudah mau hadir di acara Kick Andy. Terima kasih, Ana. Silakan duduk. Jadi benar ya, pasangan suami istri? Benar. Jadi Ana sekarang umurnya berapa? 27 tahun. 27 tahun. Pak Emen umur? 63. 63 atau 36? 63. Oke, jadi selisih usianya berapa tahun ini ya? 35. 35 tahun. Iya. Jadi pendidikan Pak Emen terakhir apa? Pakai C. Paket C itu SMA ya? Iya. Kalau Ana pendidikan terakhir apa? S1. S1. Pak Emen sebelumnya masih bujang atau sudah pernah menikah? Udah menikah. Oh menikah. Iya. Pisah dari istri, Meninggal. 2018 meninggal atau pisah? meninggal. Oh meninggal. Oke, ada berapa anaknya? 3. Anaknya 3. Iya. Yang seumur Ana ada? Di Di bawah bawah. sedikit, beda 3 tahun. Beda 3 tahun. 3 tahun. Iya. Di atas itu? Ada, Edi Oh jadi anaknya ada yang lebih tua dari Ana? ya. ada. Jadi Ana punya anak lebih tua dari Ana? Iya. Gimana menyebutnya ya? Terus panggilnya apa? Sini nak gitu ya? Panggilnya kalau yang kecil, yang bungsu Ade, kalau yang besar A aja. Oh A Ade. juga. Terus anak yang lebih tua usianya dari Ana manggil Ana ibu atau Teteh. teteh? Jadi agak kacau ini ya. Pak Emen pekerjaannya apa? Yang dulu saya pedagang kayu. Oh, oke. Terus pernah jadi kepala desa ya katanya? Pernah jadi kepala desa 2014 sampai 2020. Oh Pak Kades gitu ya. Ya. Terus kalau Ana pernah setelah lulus pernah bekerja atau? Sebenarnya pas masih kuliah pun saya sambil kerja di notaris, sambil ngeles juga setelah lulus kuliah, kerja di salah satu kampus di Ciledug. Kemudian baru kerja 3 bulan langsung disuruh nikah lah. Gitu. Disuruh nikah. Jadi ini bukan atas kehendak sendiri nih? Syariatnya mama yang jodohkan. Oke, mama yang jodohin. Nanti cerita ya, menarik ya. Apakah karena itu menderita atau bahagia? Dulunya awalnya tidak mudah, tapi alhamdulillah setelah dijalani sekarang bersyukur bahagia. Bahagia. Baik, dengar-dengar Ana termasuk mahasiswi yang berprestasi ya. Pernah ikut program ke luar negeri. Terus S1-nya nih apa? Pendidikan bahasa Inggris, FKIP. Bahasa Inggris, oke. Nanti cerita ya, bagaimana awal mulanya dijodohkan oleh orang tua dengan Pak Emen. Iya. Kan banyak orang kemudian berpikir jangan-jangan ada utang piutang, jangan-jangan ada untuk balas budi, jangan-jangan Pak Emen dulu yang membiayain sekolahnya Ana, jangan-jangan banyak sekali pasti pertanyaan ya. Iya. Nah, tapi nanti kita akan ceritakan, tapi sekarang kita lihat dulu tayangan berikut ini. Saya Ana Amalia, saya usia 27 tahun dan saya dulu menikah dengan suami pada usia 23 tahun, sedangkan suami 59 tahun. Jadi kita punya perbedaan 35 tahun. Jadi ada mama kamu menjodohkan kamu kepada saya
Tapi saya malu, takut. Kenapa takut? Saya udah tua, kalau tidak mau nggak apa-apa. Dulu awalnya saya kayak kaget, terus tiba-tiba nangis kan di kantor karena belum kepikiran untuk nikah. Cuman 12 hari atau 2 minggu kurang lebih dari sana, kayak pergolakan batin, ya ini terima atau enggak. Akhirnya pada tanggal 13 Desember tahun 2018 saya menikah dengan suami. Suami saya itu orangnya mengayomi, nggak memaksakan, terus kayak bisa beradaptasi dengan usia saya. Dari situlah saya bisa menerima, oh ternyata beliau terbuka dan beliau mengayomi, beliau menjaga. Akhirnya saya yakin beliau imam yang terbaik sih buat saya. Mau disuapin nggak, Yang? Nih, Nah dulu awal-awal nikah kan sering dibilang, kamu nikah, mohon maaf ya, hamil duluan ya, kamu nikah karena harta ya, atau kamu punya balas budi, atau kamu punya hutang. Nah untuk di awal-awal saya down ya Kak, untuk awal-awal tuh kayak down ya Allah gitu. Tapi alhamdulillah suami selalu nguatin, dan sekarang ya udahlah nggak apa-apa, itu bumbu kehidupan wajar. Karena kita nggak bisa maksa semua orang suka dengan kita, karena mereka nggak punya kewajiban untuk suka dengan kita gitu. Jadi santai aja gitu. Kalau dengan anak dan cucu mungkin jarak kita nggak terlalu jauh. Terus untuk di awal-awal saya sedikit susah gitu kan harus gimana. Tapi lama-lama saya kayak oh ya udah saya nunjukin apa yang saya bisa, gimana sih sosok seorang nenek walaupun usia saya masih bahkan di bawah ataupun masih sama. Tapi seiring berjalannya waktu saat saya bisa melakukan yang saya bisa aja tanpa harus caper atau apapun, akhirnya kita saling nerima satu sama lain. Walaupun cucu saya manggilnya teteh kayak gitu kan, atau anak saya dulu manggilnya teteh, tapi nggak apa-apa, itu hanya sebuah panggilan. Nggak bisa menolak bahwa saya adalah seorang ibu sambung dan juga nenek sambungnya gitu. Persiapannya juga ada jeda 3 hari. Kalau di minggu mah kan cuma 2 hari. Tapi banyak yang nanyain teteh loh. Iya. Oh ini yang cucunya Ana Amalia. Pulang. Jadi Pak Emen mau tidak mau jadi kayak anak muda lagi ya. Tapi tadi kan Ana cerita awalnya agak gimana gitu ya ketika dijodohkan, apalagi tahu bahwa usia suami beda sampai 35 tahun. Selain memang punya mimpi untuk melanjutkan kuliah ya. Nanti saya akan tanya, tapi saya mau tahu dulu dari Pak Emen. Pak Emen juga hari itu keberatan ya, agak gimana juga ya. Waktu dibilang mau dijodohin. Jadi yang menjodohkan ini adalah mamanya Ana. Saya dulu sobat atau teman dekat dengan mamanya ini. Waktu saya zaman ngojek dulu. Dengan bapaknya sebawah saya. Ya udah 20 tahunan saya ketemu di Jasari. Udah ketemu di Jasari. Punya anak enggak? Kata saya. Oh yang dulu yang di sini diambil. Udah berapa tahun, udah kuliah katanya. Malah besok juga, tahun besok akan wisuda katanya gitu. Ya antar ya, gitu. Ya boleh diantar saya. Cerita sampai ke waktunya. Diantar saya ke Ciamis. Ini bapaknya nggak ada, sedang di Lobang itu dulu. Ya nggak apa-apa, saya nggak ada perasaan apa-apa? Nggak ada perasaan apa-apa. Anggap anak sendiri. Anggap anak sendiri, bahwa saya jangan malu-malu, ini dianggap saya ayah sendiri ya, gitu kata saya. Kalau saya mau diambil ke situ ke sini kan ini mah udah ngantar pulang saya. Udah, sudah gitu. Ini ngantar ke pas wisuda. Wisuda. Oh, ya, jadi mama minta tolong Pak Emen untuk ngantar wisuda. Ngantar wisuda. Tapi sama sekali tidak ada perasaan tidak apa-apa. ada perasaan apa-apa, cuma ukur teman dengan mamanya. Iya, terus? Nah sesudah gitu, ada 3 bulan lagi ke Jasari lagi. Udah saya
almarhum istri saya 2018 mama ini ke Jasari. Sudah ke Jasari ada temannya, mamangnya, kakaknya di situ. Duduk di kakaknya mama ini. Udah seminggu kalau tidak salah. Ya udah duduk di situ, aku akan menikah dengan orang Garut. Tidak jadi gitu. Katanya mamanya, udah jangan nikah, anak saya yang tikah. Masa budak itu gak mau kepada saya, udah tua saya gak mau. 1 kali, 2 kali, 3 kali, keempat kali, kalau mau boleh, gak apa-apa. Kalau tidak mau enggak, saya juga gak mau. Karena saya udah tua, nah itu mah S1, banyak orang yang baik, kata saya. Ya biarin kalau nasib nggak apa-apa katanya gitu. Ya kalau gitu mamanya pulang ke Ciamis, udah di Ciamis nanti dikabarin katanya gitu. Saya berkata seperti ini, nih jangan mau kepada saya karena saya udah tua. Apa tujuannya Pangna kawin kepada saya? Mama menjodohkan. Mama itu boloho jika begitu-gitunya. Boloho itu Atau artinya? Kayak kurang pas menjodohkan gitu. Kurang pas gitu. Jadi jangan mau dijodohkan kepada saya. Karena saya udah tua, banyak yang muda. Saya udah tua, banyak S1 juga di sini. Saya malu. Saya Tahu diri lah ya. Iya. Oke, terus? Jangan mau kepada saya karena tidak punya mobil, tidak punya uang, tidak punya apa-apa saya. Jadi saya Pak udah Emen, punya. Pak Emen bukan orang kaya raya? Bukan orang kaya raya, cuma orang tani gitu kata saya. Terus? Ya boleh nggak mau nggak gitu. Kata ini, kumaha mama. Gimana? Oh, Gimana bagaimana ibunya aja, Ya, mamanya? kalau gimana mama saya bingung. Nah, Oh kalau gitu mau ya. Tapi kalau saya jangan gitu. Pokoknya gini kalau betul-betul mau itu tanggal 13 bulan 1 Desember. bulan 12. Tanggal 17 kalau mau bulan 12 menikah. Kalau tidak mau udah saya akan menikah ke orang Garut. Seperti itu. Nah sudah gitu waktunya sampai ke tanggal 13, tanggal 10 juga udah sampai ke situ Ciamis. Udah tanggal 13 pagi-pagi jam 4 menikah saya. Istri belum ke rumah saya. Nggak mau di make up. Nggak mau dibajuin. Ana? Iya. Ya Oke. udah kalau tidak mau nggak apa-apa nggak nikah juga. Tapi lama-lama udah jam 4 datang. Menikah nangis. Saya hampir berdoa. Tapi menyadari biarinlah. Kalau jadi syukur nggak apa-apa nggak jadi masalah gitu kata Karena saya. dari awalnya memang juga tahu bahwa wah saya ini terlalu tua untuk dia gitu ya. Iya. Nah sampai sini dulu. Ana, ini kan mama yang minta Ana menikah kan. Tapi waktu itu Ana baru tamat kuliah. Punya mimpi ingin kuliah, melanjutkan ke S2 ya. Iya. Nah cerita prestasi yang ke luar negeri itu program apa ya? Jadi itu pas tingkat 3. Sebenarnya sebelum itu saya ada kegiatan dulu ke Bandung. Awalnya dapat beasiswa sampai wisuda. Terus pas tingkat 3 ada kegiatan summer camp mahasiswa dari ASEAN termasuk Cina dan Jepang. Dan kebetulan pas itu dari kampus saya sama temen dari FE yang kepilih kita kayak ngedaftar dulu, seleksi dulu, bikin esai sama TOEFL. Akhirnya saya yang lulus kayak gitu. Akhirnya ke Thailand selama 2 minggu dan itu bulan Ramadan. Kita di sana pertukaran budaya, memperkenalkan budaya Indonesia dan lain sebagainya. Sedang di kantor terus mama nelpon. Assalamualaikum teh nikah ya gitu kan, tiba langsung kayak gitu kan waktu. Teh nikah. Gimana mah? Nikah. Nikah sama siapa? Saya bilang katanya sama Pak Emen. Saya langsung nangis. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.